disutradarai oleh Yunus Efik. Film ini berkisah tentang sekelompok pemuda yang dihadapkan dengan kebrutalan suku Jin Kulyas. Bangsa Jin Kulyas telah lama dibelenggu oleh penyihir Potifar berabad-abad yang lalu. Penyihir Potifar adalah pengawal istana Firaun yang bertugas mengawal raja dan menjamin keselamatan kerajaan dengan cara mistik. Tetapi keserakahan umat manusia telah membebaskan mereka dan membuat perjanjian baru. Kepala bangsa Kulyas kini selalu meminta tumbal setiap tahunnya, yaitu seorang gadis cantik untuk digauli dan dibawa ke alam jin. Akankah keempat pemuda itu selamat dari incaran jin Kulyas? Berikut ceritanya. Film diawali dengan bacaan surat An-Nas yang memberi anjuran kepada umat manusia untuk memohon pertolongan dan perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik terhadap segala pengaruh buruk yang berasal dari manusia maupun dari jin. Sementara itu, visual yang terlihat dalam adegan pembuka ini terjadi berabad-abad tahun lalu saat penyihir Potifar membantu untuk menyegel bangsa Jin Kulyas. Sebuah tulisan disclaimer menegaskan jika film ini terinspirasi dari kisah nyata yang pernah terjadi di Turki. Meski demikian, beberapa efek suara dan visual dinarasikan sesuai dengan interpretasi sang sutradara. Film ini adalah peringatan sekaligus pengingat bagi mereka yang membuat kesepakatan dengan jin demi ambisi dan kepentingan duniawi. Selama berabad-abad tahun yang lalu, manusia dan jin bangsa Kulyas hidup berdampingan damai di Anatolia. Sampai pada akhirnya jin itu mulai menyakiti manusia dan meminta tumbal nyawa manusia setiap tahunnya. Setelah jin itu memporak-porandakan dunia manusia, seorang penyihir membuat mantra yang sangat kuat menggunakan batu dari kegelapan. Dengan mantra itu, penyihir berhasil menyegel semua jin dari bangsa Kulyas di dalam sebuah goa. Kutukan penyihir itu hanya bisa diputus oleh seorang yang memiliki garis keturunan yang sama. Garis keturunan itulah yang bisa membebaskan bangsa Jin Kulyas dari segel penyihir. Selama berabad-abad lamanya, garis keturunan sang penyihir itu setia melindungi rahasia segel Jin Kulyas. Hingga pada suatu hari, umat manusia semakin dekat dengan ambisi terhadap harta duniawi. Seorang tamak sengaja meminta bantuan dari garis keturunan penyihir itu untuk membebaskan Jin Kulyas dan membuat perjanjian baru dengan jin itu. Mereka melupakan satu hal yang mengerikan, yaitu kebencian setan pada manusia, yang pada akhirnya lambat laun jin itu akan membinasakan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan film pun dimulai. Nermin membasahi tangannya untuk menyisir ponakannya yang cantik. Dengan polosnya, gadis kecil itu memainkan sebuah boneka sembari mengatakan jika boneka itu adalah pengantin wanita yang sangat cantik. Bibi Nermin menjawab jika ketika dewasa nanti gadis kecil itu akan menjadi seorang pengantin. Nermin juga mengatakan jika ia akan menghias tangan gadis itu menggunakan henna. Gadis kecil itu sangat senang mendengar perkataan sang bibi. Ia memainkan bonekanya sembari menyanyikan lagu anak-anak. Mata boneka itu secara misterius mulai membesar dan memancarkan cahaya. Tak berselang lama, ibu anak itu kembali ke rumah. Bibi Nermin meminta pada ponakannya itu untuk merahasiakan keberadaannya. Gadis kecil itu menurut dan segera menyambut sang ibu yang pulang dari belanja. Ibu memuji rambut anak gadisnya yang sudah tersisir rapi. Segera ia membuatkan makanan untuk sang putri tercinta. Ponsel ibu berdering yang ternyata itu adalah dari sang suami. Segera ia berbincang dengan suaminya yang memberikan kabar mencengangkan. Ibu sampai terduduk saking kagetnya mendengar kabar itu. Suaminya berkata jika Nermin telah wafat. Seketika itu gadis kecil berlari menuju ke kamarnya lagi karena ia yakin Bibi Nermin masih hidup dan bersembunyi di dalam kamar. Saat ia membuka pintu itu, penampakan itu membuat gadis kecil itu berteriak histeris hingga menjatuhkan boneka kesayangannya. Dan adegan pun berganti. Setelah berpuluh tahun lamanya, dua pasangan muda-mudi mengendarai mobil sembari menikmati lagu kesayangan mereka. Beza terlihat kesal karena dua pria di depannya selalu memainkan musik yang sama. Ia meminta pada pacarnya Gorkem untuk menghentikan lagu itu segera.
Anil mematikan speaker mobilnya dan memeriksa kondisi pacarnya yang lelap tidur di bangku belakang. Beiza masih terus mengomel dan bertanya berapa lama lagi perjalanan mereka. Sembari mengamati map di ponselnya, Gorkem berkata jika mereka akan tiba dalam waktu setengah jam. Beiza meminta dua teman fotografernya itu untuk segera menyelesaikan pengambilan gambar sesampainya di desa itu. Anil meminta Beiza untuk tetap tenang karena mereka akan memasukkan hasil jepretannya ke kontes internasional. Anil menilai jika foto di desa tersembunyi adalah hal baru yang sangat menarik minat para juri. Adegan pun berganti ke beberapa hari yang lalu. Saat itu Gorkem mendapat info kontes foto yang menjanjikan hadiah sebesar 50.000 lira atau setara 47 juta rupiah. Mereka memiliki waktu 2 bulan sebelum batas akhir pengumpulan foto. Anil membaca brosur lomba fotografi itu dan berkata jika ia akan meminjam kamera dari teman-temannya untuk mengambil gambar. Sementara Gorkem menghubungi seorang teman yang mengetahui letak wisata tersembunyi di wilayah pinggiran kota Istanbul. Dari ide mereka mengikuti perlombaan berakhir dengan perjalanan panjang menuju ke sebuah desa bernama Desa Pengantin Gila. Beiza tambah tak senang saat mendengar nama desa itu. Ketika mobil itu melintas, seorang pria dengan membawa karung berdiri memperhatikan mereka. Adegan kembali berganti. Terlihat seorang ibu membawa anak gadisnya tengah malam masuk ke dalam hutan. Sang ibu itu mengenakan khimar hitam untuk menggandeng anaknya yang menggunakan gaun pengantin nan indah. Ibu itu menyibak tudung merah yang menutupi wajah calon pengantin itu. Dan ternyata wanita itu adalah Daphne. Wanita itu mengoleskan arang ke telapak tangan Daphne sembari membacakan mantra. Tiba-tiba, ibu membuka cadarnya yang ternyata mulut ibu itu telah menyatu dengan jahitan mengerikan. Seketika itu, Daphne yang berteriak kencang dalam mimpinya itu pun terbangun. Ia langsung menggosokkan telapak tangannya karena merasa masih ada di dalam mimpi. Anil menghampiri pacarnya dan langsung mencium tangannya. Ia menenangkan Daphne seraya berkata jika perjalanan sedikit terhambat karena kehilangan petunjuk arah. Gorkem membela diri seraya mengatakan jika seharusnya ada hotel di tempat itu sesuai dengan arahan Tanner. Sayangnya sama sekali tak terlihat ada bangunan di sepanjang jalan tersebut. Saat mereka sibuk berdebat, tiba-tiba speaker radio itu menyala dengan sendirinya dan membuat Daphne terkejut. Beiza menjadi semakin emosi dan meminta para pria untuk tidak bermain dengan speaker. Karena tak menemukan penginapan di sekitaran jalan itu, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Pengantin Gila. Saat melewati persimpangan, terlihat ada papan kayu petunjuk arah yang bertuliskan Desa Pengantin Gila dan Desa Kincir Angin. Mobil itu melaju ke arah Desa Pengantin Gila dan berhenti seketika ada orang di pinggir jalan. Anil memanggil pria itu untuk menanyakan arah jalan. Penduduk desa itu bukannya menjawab salam namun memandangi mereka dengan tatapan yang cukup tajam. Pria itu pun langsung melenggang pergi tanpa mengatakan satu patah kata pun. Di tempat lain, seorang wanita ikut memandangi mereka dengan tatapan yang sinis. Anil kembali maju ke depan untuk bertanya pada pria tua yang tengah mengasak kapak. Mobil mereka berhenti tepat di depan pria itu dan memberikan salam. Pria itu hanya diam dengan wajah pucat menatap tajam ke arah mereka. Lalu tiba-tiba, seorang hujah mengetuk pintu mobil itu dan menawarkan bantuan. Anil menjelaskan jika ia adalah seorang fotografer yang akan memotret tempat bersejarah di sekitaran desa itu. Gorkem menanyakan hotel terdekat yang ada di desa itu agar mereka bisa menginap beberapa hari. Hoja Kember berkata jika di desanya itu sama sekali tak ada hotel. Namun ada satu wisma yang biasa digunakan untuk bermalam tamu dari luar kota. Karena hari sudah mulai sore, Hoja Kember mengajak muda-mudi itu untuk menginap di rumahnya. Sementara wisma akan disiapkan esok hari. Setelah mendapat kode dari Beiza, Anil menolak ajakan itu dengan halus dan sopan. Hoja Kember sedikit memaksa seraya berkata jika ia adalah imam masjid di desa itu. Ia kembali meminta mereka untuk ikut ke rumahnya. Akhirnya, 4 sekawan itu bermalam di rumah Hoja Kember.
seorang anak laki-laki terlihat menyanyikan lagu anak sembari menatap ke arah layar televisi. Anak itu mengulang-ulang nyanyiannya seakan tak pernah berhenti. Anak kecil itu pun menoleh ke belakang dan memandangi para wanita. Hoja Kemper menyuruh anaknya Ismail untuk segera tidur karena hari sudah larut malam. Beiza bertanya mengapa desa itu diberi nama Desa Pengantin Gila. Sebelum bercerita, Hoja memanggil istrinya Hecer yang masih sibuk membuatkan teh untuk para tamu. Di luar rumah terlihat seorang pria berlari tergopoh-gopoh seperti dikejar oleh sesuatu. Hoja Kemper berkata jika di dekat desa itu ada sungai yang memiliki kuil pengantin gila tepat di tepi sungai itu. Menurut cerita yang beredar, dulu pernah ada gadis muda yang meninggal di bawah kuil tersebut. Gadis itu jatuh cinta pada pria muda yang bekerja sebagai penggiling gandum. Sembari bercerita, istri Hoja datang memberikan segelas teh hangat untuk mereka. Hoja melanjutkan ceritanya dan berkata jika pria itu juga memiliki perasaan yang sama dengan si gadis. Namun anehnya, pria itu menolak cinta gadis pujaannya dan berkata jika ia tak bisa menjadi seorang suami. Di waktu yang sama, Hecer menyerahkan gelas teh pada Daphne. Melihat wajah Hecer, Daphne langsung teringat dengan mimpinya saat berada di dalam mobil. Ia sampai menumpahkan gelas teh itu karena terkejut melihat wajah wanita yang sangat mirip dengan yang ada di dalam mimpi buruknya sendiri. Daphne pun meminta izin untuk menumpang ke toilet sebentar. Hecer memandangi Daphne dengan tatapan penuh curiga. Sementara Hoja Kemper melanjutkan ceritanya. Wanita yang ditolak sang penggiling gandum itu terus mencari tahu alasan mengapa pria pujaannya itu tak mau menikah dengannya. Saking sedihnya, wanita itu sampai sakit keras selama bertahun-tahun lamanya. Keluarga wanita itu membawa seorang Hoja dan Hoja itu mengenakan gaun pengantin yang cantik. Hoja itu menegaskan jika peri di sungai itu akan membasuh jiwa dan menyembuhkan penyakitnya. Menurutnya hanya itu satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Akhirnya orang tua gadis itu membawanya ke sungai dengan pakaian gaun pengantin. Segera gadis itu berjalan dengan susah payah masuk ke dalam sungai. Sesaat kakinya masuk ke dalam air, gadis itu mulai berteriak histeris hingga kejang-kejang. Dari ujung sungai, ia melihat seorang pria menunggu dan mengajaknya untuk pergi. Hecer, ibu gadis itu mencoba menghalangi anaknya pergi, namun semua sudah terlambat. Anak gadisnya itu telah dibawa pergi oleh jin Kulias penunggu sungai gila. Yang tersisa hanya tudung merah yang mengapung di atas air sungai. Setelah kejadian itu, warga desa percaya jika jiwa wanita itu masih berada di dalam sungai itu. Mereka membuatkan kuburan yang kemudian menjadi kuil untuk menghormati jiwa si pengantin yang mati di sungai gila. Hingga saat ini banyak orang yang datang ke kuil itu untuk meminta permohonan dan bantuan dari jiwa pengantin tersebut. Oleh karena itulah desa mereka disebut Desa Pengantin Gila. Beiza tampak tak percaya dan menghina keberadaan kuil itu. Sementara Gorkem terlihat sangat tertarik dengan hal itu dan meminta Hoja Kemper untuk membawa mereka ke sana. Di waktu yang sama, Daphne masih berada di kamar mandi untuk membasuh muka dan menenangkan diri. Saat itu, Daphne mendengar ada suara di balik kamar mandi. Ia memeriksa ke dalam toilet namun tak ada siapapun di sana. Namun tiba-tiba Hecer sudah berdiri tepat di belakang Daphne memberinya handuk. Anehnya, tatapan Hecer tak seperti manusia normal pada umumnya. Daphne pun mengambil handuk itu dan bergegas pergi. Saat malam menjelang, seorang pria kembali terlihat mengintip dari jendela. Ia memperhatikan pria bungkuk yang membawa karung gandum berjalan menyusuri desa. Sementara itu, Gorkem dan teman-temannya sudah berada di dalam kamar untuk beristirahat. Beiza dan Daphne sangat terlihat tak nyaman berada di rumah itu. Mereka terus merengek meminta pulang. Anil meminta pada pacarnya itu agar lebih bersabar dan bersyukur karena Hoja Kemper mau memberi tumpangan untuk mereka. Beiza menyela perkataan mereka dan menegaskan jika ia merasa ada yang aneh dengan cerita pengantin gila Hoja Kemper. Ia merasa cerita itu dialami oleh sang Hoja sendiri. Ia juga sampai merinding ketakutan saat mendengar kisah pilu itu.
Sembari menghabiskan rokoknya, Beza kembali mengarut dan berkata jika ia menjadi pengantin gila itu, ia akan memuaskan jin yang membawanya di malam pertama. Derenin cini de ağzının tadını biliyormuş ya. Sontak, Beza pun berteriak seperti orang kerasukan. Daphne dan Gorkam pun panik dibuatnya. Namun ternyata Beza hanya mengerjai mereka dengan berpura-pura kerasukan. Wanita itu tertawa terbahak-bahak melihat teman-temannya panik. Ya kızım sen manyak mısın? Di waktu yang sama, pria di luar rumah mereka masih memantau pergerakan muda-mudi itu. Namun, Asabita mulai menyerangnya seolah ingin mengusir keberadaan pria tersebut. Malam itu terdengar suara Ismail yang menyanyikan lagu anak-anak. Suara itu membuat Beza terbangun dan terlihat Ismail membawa pisau tepat di depan wajahnya dan menoleh ke arah Beza. Saat akan membangunkan Gorkem, Beza kebingungan karena yang tidur di sebelahnya berubah menjadi Anil. Mendengar keributan itu, Gorkem ikut terbangun dan langsung membangunkan Daphne. Saat itu, Daphne sudah dalam kondisi kerasukan dan mulai bertingkah aneh. Sontak, semua orang berlari keluar dari rumah itu. Namun tiba-tiba Hoja Kemper menancapkan kapak tepat di perut Gorkem. Terlihat wajah Hoja tampak menyeramkan dan pucat dengan urat darah berwarna hitam. Melihat perut kawannya menganga, Beza dan Anil berlari untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba mereka semua terbangun bersamaan dengan posisi seperti semula. Beza tidur di samping pacarnya Gorkem dan Daphne bersama Anil. Mereka keluar dari rumah itu untuk mencari udara segar dan baru menyadari jika hari sudah sore. Beza mengomel seraya mengatakan jika mereka seharusnya bangun lebih pagi. Ia juga berkata jika semalaman mereka berempat memimpikan hal yang sama persis seperti benar-benar mengalaminya. Anil mencoba untuk tetap tenang dan meminta Beza untuk tidak membicarakan hal itu lagi. Beza saat itu ketakutan atas dosa yang ia perbuat dengan Anil. Ia mengatakan jika perselingkuhannya dengan Anil tak boleh diketahui oleh Gorkem dan Daphne. Tak berselang lama, Hoja Kemper terlihat keluar dari rumahnya dan menyapa mereka berdua. Ia menyapa Beza dan Anil seraya mengajak mereka untuk pergi ke tempat penggilingan tepung. Beza bertanya kapan mereka bisa ke sungai gila itu. Karena hari sudah mulai petang, Hoja menawarkan esok pagi untuk menyusuri sungai karena berbahaya ketika pergi ke sungai saat malam hari. Mereka pun melenggang pergi menuju ke tempat penggilingan gandum. Seorang pria yang menolak menikahi si gadis pengantin gila itu sudah sangat tua. Hoja berkata jika mereka bisa mengambil gambar namun harus meminta izin dulu pada pria itu. Segera mereka memanggil pria penggiling gandum itu, namun sama sekali tak mendapat respon. Pria itu justru melihat ke arah Daphne dan membuat gadis itu tak nyaman. Daphne pun pergi ke belakang rumah penggilingan itu. Sementara pria tua itu mengangguk seraya berkata jika si bungkuk akan menunjukkan isi rumah penggilingan tersebut. Tiba-tiba Daphne terkejut bukan main saat si bungkuk mendadak muncul tepat di sampingnya. Semua orang berlari mendekati Daphne dan diajak untuk masuk ke dalam tempat penggilingan. Seketika itu Beza berteriak kencang jika baru saja ada yang menyentuh pundaknya. Daphne dan Beza semakin tak nyaman dan langsung pergi tanpa memotret satu gambar pun. Gorkem berkata pada Hoja jika tempat penggilingan itu cukup menakutkan. Sang Hoja menceritakan jika tepung di penggilingan itu tak akan pernah bisa habis. Hal itu dikarenakan pemilik pertama yang membangun penggilingan tepung itu membuat sumpah iblis jika tepung di penggilingannya tak akan pernah bisa habis hingga mencukupi segala kebutuhan anak turunnya. Dari sumpah itu, iblis meminta satu tumbal manusia tiap tahunnya dan iblis itu sendiri yang akan memilih siapa yang akan dijadikan sebagai tumbal. Anil merasa cerita itu cukup kuno dan tahayul semata, yang kemudian ia menyebut tepung itu dengan tepung iblis. Beza bertanya di mana mesin penggilingannya, karena saat masuk ke dalam ia sama sekali tak bisa menemukan mesin tersebut. Hoja berkata jika saat ini bangunan itu telah dihancurkan dan hanya tersisa gudang gandum saja. Dari kejauhan, Daphne melihat ada seorang pria yang membawa karung berisi tepung menatapnya. Mereka saling tatap hingga tak sadar jika teman yang lain sudah masuk ke dalam mobil.
Beiza menyadarkan Daphne seraya berkata jika tak ada seorang pun di sana. Hoja Kemper membawa mereka ke wisma yang digunakan untuk menginap para wisatawan. Di rumah itu terlihat ada asap hitam yang turun ke bawah seolah menyambut kehadiran mereka. Setelah menerima uang itu, Hoja menyerahkan kunci rumah dan bergegas pergi. Saat petang tiba, listrik di rumah itu tiba-tiba mati. Daphne terus memandang ke arah gerbang dari jendela lantai atas. Ia merasa ketakutan semenjak memasuki desa. Beiza meminta Daphne untuk tenang seraya mengatakan jika tak ada hal yang menyeramkan di rumah itu. Setelah memeriksa sumber listrik, Gorem berkata jika ia tak bisa menemukan kotak sekring dan hanya menemukan lampu senter saja. Beiza kesal mendengar hal itu dan kembali mengarut minta pulang. Malas mendengar perdebatan di antara mereka, Daphne kembali menoleh ke arah jendela. Namun tiba-tiba di waktu yang sama, pria yang mengintai muda-mudi itu terlihat berlari dikejar oleh makhluk tak kasat mata. Terlihat tapak kaki makhluk itu menapaki tanah dan terus mengejar pria misterius tersebut. Sementara di dalam wisma, Beiza dan Daphne bermain kartu tarot untuk membunuh waktu. Daphne membacakan hasil kartu Beiza dan berkata jika Beiza tengah menyembunyikan kesalahannya. Gorkem langsung menanggapi dengan pertanyaan apakah Beiza berselingkuh lagi? Daphne mengambil beberapa kartu lain dan enggan untuk menjelaskan makna kartu itu. Seketika suara pintu terdengar kencang dari luar rumah. Anil membuka pintu itu namun tak ada seorang pun di luar. Namun ketukan kembali terdengar yang ternyata itu adalah Hoja Kemper. Mereka pun langsung komplain terkait listrik di rumah itu yang tiba-tiba padam. Sang Hoja berkata jika rumah itu memang sudah lama rusak dan tak memiliki aliran listrik yang memadai. Hoja itu meminta mereka untuk bangun pagi karena ia akan mengajak mereka ke Sungai Gila. Di malam yang semakin larut, 4 sekawan itu masih tak bisa tidur. Bahkan sinyal di desa itu sama sekali tak mau muncul. Daphne kembali melamun sembari menatap ke arah jendela. Dan tiba-tiba pemandangan manusia yang terbakar itu membuat penyakit asmanya kumat. Beiza bergegas mengambil obat pernafasan di tas Daphne dan memasangnya. Di waktu yang sama, para penduduk desa tengah melakukan ritual di tepi sungai pengantin gila. Mereka mengenakan jubah bertuliskan jin dan membawa obor api yang diarak melingkar. Pimpinan suku jin Kulias bernama Mureh datang duduk di tengah lingkaran. Dari saat itu, proses pencarian tumbal pun dimulai. Jin itu masuk ke dalam wisma tempat Gorkem dan 3 sahabatnya tidur. Kala itu Daphne terbangun dari tidurnya namun Anil sudah tak ada di sampingnya. Ia mencari pacarnya sembari menuju ke kamar atas untuk menemui Beiza. Sesampainya di kamar itu ada Gorkem yang tidur sendirian di sana. Daphne mengintip ke arah kamar mandi dan melihat perbuatan kotor sahabatnya bersama dengan sang kekasih. Sambil menangis, Daphne terus menutup mulutnya agar tak bersuara. Daphne pun bergegas membangunkan Gorkem di kamarnya untuk memberitahu apa yang sedang dilakukan Beiza dan Anil. Namun tiba-tiba Daphne berteriak dan berlari keluar dari kamar itu. Beiza yang mendengar teriakan Daphne bergegas keluar dari kamar mandi dan menanyakan apa yang terjadi. Daphne sangat marah melihat Beiza keluar bersama Anil dari kamar mandi. Ia pun menjambak rambut Beiza namun dihalangi oleh Anil. Daphne yang sakit hati itu pun berlari meninggalkan mereka. Dan tiba-tiba Daphne terbangun sendirian di kamar dan bergegas pergi untuk mencari Anil. Namun saat ia berjalan ke arah dapur, Daphne melihat Beiza yang sudah dalam keadaan terikat mulut, kaki, dan tangannya. Daphne berusaha melepas ikatan itu namun Anil datang dan mengikat Daphne sama seperti Beiza. Daphne berteriak kencang meminta tolong pada siapapun yang mendengar. Gorkem mengangkat kapak yang baru diasahnya tepat di atas kepala Beiza dan langsung menghunuskannya.
Pria berkapak itu mendekat ke arah Daphne dan mengangkat kapaknya. Namun kemudian Daphne kembali terbangun dari mimpi bermimpinya itu. Saat ia sudah benar-benar terbangun di alam nyata, Anil masih tertidur di sampingnya. Daphne pun keluar dari kamar mandi untuk mencuci muka. Namun saat ia melihat ke arah cermin, ada bayangan laki-laki yang berdiri di belakangnya. Laki-laki itu adalah Mureh, pimpinan bangsa jin Kulias. Mureh langsung saja menggauli Daphne dan tiba-tiba saat pagi menjelang, Daphne mengeluhkan mimpi buruknya itu pada Beiza. Ia menceritakan saat dirinya melihat Beiza diikat di dapur. Daphne juga bercerita jika dalam mimpinya itu ia melihat Beiza berselingkuh dengan Anil. Ternyata Beiza juga mengalami mimpi yang sama persis seperti apa yang dikatakan Daphne. Tak hanya Beiza, Anil dan Gorkem pun memimpikan hal yang sama semalam. Hoja Kemper kembali datang ke Wisma untuk menjemput muda-mudi itu. Mereka pun bergegas pergi ke Sungai Gila untuk melakukan sesi pemotretan. Anil berkata jika mereka akan pulang ke kota hari itu juga setelah mendapatkan foto Sungai Gila. Segera mereka bertolak ke sungai itu ditemani oleh Hoja Kemper. Dalam perjalanan, Hoja Kemper menceritakan ada di desanya itu. Sejak pengantin gila itu ditarik ke dalam sungai, para penduduk desa selalu melakukan ritual di sungai itu setahun sekali. Mereka percaya jika sungai itu dihuni oleh kelompok jin terutama ketika malam menjelang. Para jin itu melakukan upacara pernikahan tiap tahunnya dan bersenang-senang di area sekitaran sungai. Hoja berkata jika Ismail pernah melihat upacara jin itu. Ismail berkata jika mereka bersenang-senang bersama dan berpesta pora. Jin yang berpesta itu berjalan dengan membawa obor. Saat Ismail berjalan mendekati mereka, sosok jin itu berubah menjadi lautan api. Ismail pun langsung jatuh sakit setelah melihat kejadian menyeramkan itu. Sesampainya di lokasi, Gorkem, Beiza, dan Anil langsung melakukan pemotretan di sekitaran sungai. Sementara Daphne memilih untuk tetap berada di mobil karena sakit perut. Hoja Kemper mengajak mereka bertiga masuk ke kuil pengantin gila yang tepat berada di tepi sungai. Ia menceritakan asal-usul dari desa yang penuh misteri itu. Saat mereka sibuk mendengarkan cerita Hoja Kemper, Daphne berjalan masuk ke dalam hutan. Namun Beiza, Gorkem, dan Anil sama sekali tak menyadarinya. Mereka fokus memperhatikan kisah menarik yang disampaikan sang Hoja. Hoja itu berkata jika jin yang mendiami kuil itu berasal dari golongan jin Kulias. Itulah mengapa banyak orang mengatakan jika sungai itu adalah sungai iblis. Hoja menegaskan jika jin Kulias adalah satu-satunya golongan jin yang bisa muncul sebagai manusia biasa di muka bumi. Kulias berasal dari garis keturunan Mureh yang telah membuat kesepakatan dengan pemilik penggilingan gandum. Sang pemilik penggilingan gandum itu menipu Hoja keturunan Potifar yang membantunya membebaskan segel jin Kulias. Sementara seorang pembuat tepung itu mengikuti pemilik penggiling gandum itu dan menyaksikan bagaimana jin Kulias bisa terbebas dari segel Hoja sebelumnya. Dengan menggunakan kitab Meseli, jin itu berhasil terbebas dan asap hitam pekat menyembur dari dalam gua. Mureh, pemimpin jin Kulias, mengeram kencang sampai menggetarkan bumi. Seketika itu, sang penggiling gandum meminta kekayaan, belas kasihan, dan ketersediaan tepung yang tiada habisnya. Sementara Hoja meminta pada jin itu agar anaknya yang sakit bisa segera sembuh. Mendengar permintaan mereka, Mureh meminta satu tumbal manusia yang harus dikorbankan setiap tahunnya. Sang pembuat tepung muda yang bernama Salih masih bersembunyi di balik tembok dan mengintip semua pembicaraan tuannya. Anak jin Kulias yang melihat Salih pun menghampirinya. Ia berkata jika hidup Salih tak akan selamat. Entah apa yang terjadi, namun sang Hoja dan pemilik penggilingan gandum itu berteriak ketakutan. Ternyata jin Kulias mengkhianati mereka bahkan sebelum perjanjian itu dimulai. Saat itu juga Mureh langsung mengambil nyawa sang pembuat tepung dengan cara tragis. Salih berakhir di gua itu dan seketika tinggal tulang belulang utuh tanpa daging dan kulit. Ternyata jin Kulias menggunakan tubuh Salih untuk menjelma sebagai manusia. Hoja Kemper menegaskan jika penduduk desa akan berkumpul di sungai itu untuk memburu jin Kulias yang mengganggu.
Beza kembali menghina cerita Hoja seraya berkata jika penduduk di desa sana berprofesi sebagai Ghostbuster. Hoja kembali bercerita jika ada seorang pria bernama Kazim yang bisa memburu 10 jin sekaligus dalam satu malam. Pagi harinya, para warga menyaksikan ada 10 kucing mati tergeletak tepat di tempat Kazim membunuh para jin kulias itu. Anil tampak tak mempercayai cerita Hoja Kemper dan menganggapnya sebagai lelucon semata. Hoja pun melenggang pergi meninggalkan muda-mudi kota yang skeptis itu. Anil bertanya pada Gorkem mengapa Tanner merekomendasikan desa itu. Gorkem tak bisa menjawab apapun karena semua yang terjadi di sana sama sekali di luar harapannya. Di waktu yang sama, Daphne masih berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Gadis cantik itu bertemu dengan Murah dan berkata jika ia telah memilih Daphne untuk mendatanginya. Murah mengatakan jika ia telah lama menantikan kehadiran Daphne. Ia bahkan menuturkan jika dirinya adalah jin yang menyamar sebagai Bibi Nermin yang menyisirkan rambut Daphne kecil. Murah telah menunggu puluhan tahun untuk menikahi Daphne. Saat Daphne akan melarikan diri, Murah langsung mencengkeram tangannya dan melakukan hal tak senonoh pada perempuan cantik itu. Daphne mencoba untuk melepaskan diri namun kekuatannya tak mampu menghentikan Murah. Setelah puas melakukan hal itu, Murah membawa jasad Daphne yang jatuh pingsan masuk semakin dalam ke hutan. Ia pun menjahit mulut Daphne dengan jarum dan benang agar wanita itu tak bisa membeberkan kejadian hari itu. Murah berbicara pada Bibi Nermin jika sekarang Daphne telah resmi menjadi istrinya. Murah pun menutup mulut wanita yang berasal dari keturunan Potifar itu. Di hari yang sudah semakin gelap, Hoja Kemper mengajak serta muda-mudi itu untuk bergegas kembali ke Wisma. Gorkem mengucapkan terima kasih pada Hoja yang telah membantu akomodasi mereka selama di desa itu. Mereka berkata akan segera pulang ke kota malam nanti. Hoja berkata jika istrinya nanti akan mengambil kunci Wisma begitu mereka selesai berkemas-kemas. Saat mereka kembali masuk ke dalam mobil, Beza sangat terkejut karena Daphne tak ada di dalam mobil itu. Mereka pun mencari keberadaan Daphne dan menemukannya tak sadarkan diri di tepi hutan. Selang beberapa saat pelangi kembali terlihat menghiasi senja. Ismail terlihat sedang bermain dengan 2 anak perempuan dari jin Kulias. Seorang pria menghampiri Ismail dan 2 anak itu. Seketika itu Ismail berkata jika ia berasal dari golongan jin Kulias. Pria itu pun berlari menghindar dari anak-anak iblis itu. Malam kembali menjelang. Karena Daphne masih tak sadarkan diri, mereka terpaksa bertahan di rumah itu semalam lagi menunggu sampai Daphne sadar. Beza mengkompres kepala sahabat cantiknya itu dengan air hangat. Mereka menunggu Ibu Hatcher yang tak kunjung datang malam itu. Gorkem bergegas pergi ke rumah Hoja Kemper untuk meminta bantuan. Gorkem pun cukup kebingungan mencari letak rumah Hoja Kemper. Ia berjalan menyusuri setiap rumah yang ada di sekitaran desa. Sementara itu, Anil justru menggunakan kesempatan itu untuk menggauli Beza. Ia berkata jika dirinya sudah lama ingin mencumbu Beza. Anil meminta jatah pada Beza mumpung Gorkem tak ada di sana. Mereka pun bergencot ria di rumah itu bahkan di saat Daphne sakit keras. Setelah berjalan beberapa lama, Gorkem akhirnya menemukan rumah Hoja Kemper. Ia berteriak memanggil sang Hoja namun tak ada jawaban. Gorkem masuk ke rumah itu dan tiba-tiba kepulan asap bergumul menuju ke arahnya. Gorkem sontak berlari pergi dan terjatuh karena tak sengaja menginjak tubuh si bungku yang tergeletak di sana. Anil dan Beza masih bersenang-senang berdua di dalam selimut. Beza mengeluh kepanasan di tempat itu. Ia bahkan mencium bau terbakar di sekitaran ruang itu. Saat mereka menjebak selimut, ternyata Beza dan Anil sudah berada di tengah hutan dengan semburan api yang menyambar mengelilingi mereka. Seketika itu, Beza dan Anil terbangun dari mimpi mereka berdua. Gorkem tergopoh-gopoh pulang ke Wisma seraya berkata jika mereka harus segera pergi dari desa itu. Beza tampak khawatir dengan kondisi Daphne yang belum sadar juga dan merayu pacarnya untuk menunggu sampai pagi tiba. Akhirnya mereka kembali bermalam di rumah gelap itu. Di malam yang semakin larut, anak perempuan jin Kulias datang dan berbisik di telinga Daphne dan berkata jika sudah waktunya untuk bangun. Anak itu berkata jika mereka sudah siap menunggu acara pernikahan digelar.
Di lengan tangan Daphne ternyata ada tato berbentuk simbol jin yang sama dengan golongan jin Kulyas. Seketika itu, Daphne bangkit dari tidurnya dan berjalan menuju ke ritual pernikahan tersebut. Terlihat Hojja Kemper dan istrinya Hatcher sudah berada di tepi sungai membawa obor mengenakan jubah hitam. Anil terbangun dari tidurnya dan kehilangan kekasihnya, Daphne. Mereka bertiga pun berlari menyusuri setiap sudut pedesaan sembari mencari temannya itu. Di jalanan yang sepi, mereka bertemu dengan pria tua yang wajahnya sangat pucat. Anil bertanya pada pria itu, namun sama sekali tak mendapatkan respon. Gorkem melihat ada wanita yang sedang mencuci pakaian. Mereka segera berlari menuju ke wanita itu dan tiba-tiba mereka kembali berlari menuju ke rumah Hojja Kemper. Sesampainya di rumah itu, kenampakan sangat jauh berbeda dengan sebelumnya. Selain tak memiliki aliran listrik, rumah itu juga kosong seperti tak pernah dihuni manusia sebelumnya. Beza melihat ada lilin yang menyala di sebuah kamar. Saat ia membuka kamar itu, ternyata seorang wanita pengantin gila bersama ibunya menggendong boneka bayi perempuan yang dipenuhi dengan cacing. Mereka kembali berlari ke Wisma dan seketika ada suara ketukan pintu yang cukup kencang. Gorkem membukakan pintu dan tamu mereka adalah pria yang selama ini membututinya. Ia berkata jika hari itu adalah hari ulang tahun pernikahannya dengan Zehra. Pria itu berkata jika waktu itu masih ada hotel yang berdiri di dekat desa. Ia memeriksa semua rumah di desa itu namun sama sekali tak ada penghuni satupun. Pria itu bercerita jika ia sudah mencoba ratusan kali untuk keluar dari desa itu, namun ia tak bisa menemukan jalan keluar. Ia berkata jika mereka semua telah terjebak di desa itu selamanya. Bahkan pria itu juga mengatakan jika istrinya Zehra telah menghilang. Saat melihat ada cahaya di rumah Hojja Kemper, pria itu pun bergegas menuju ke rumah itu namun diusir oleh si bungkuk. Beza memberikan kamera yang tidak sengaja merekam kejadian saat mereka mencari Daphne. Dalam rekaman itu terlihat Hatcher masuk ke dalam Wisma. Pria asing itu berkata jika Hatcher bukanlah manusia, melainkan sosok jin. Ia menyadarkan mereka jika selama berada di desa itu mereka sama sekali tak pernah mendengar lantunan azan. Ketika mereka mulai menyadari semuanya, rumah itu tiba-tiba menjadi kosong dan pria asing itu menghilang. Gorkem, Anil, dan Beza berlari menuju ke mobil yang secara misterius ban mobil mereka meledak begitu saja. Akhirnya mereka bertiga lari kalang kabut dikejar oleh asap hitam. Di jalan mereka menjumpai pria asing yang telah tak bernyawa. Mereka terus berlari dan tiba-tiba sampai di rumah penggilingan gandum. Di dalam rumah itu, Beza melihat Daphne terbaring dengan tubuh dipenuhi tumpukan gandum. Mereka bergegas menyelamatkan Daphne. Namun tiba-tiba Anil ditikam dengan gunting tepat di mata kiri, sementara Gorkem diserang oleh Mureh. Beza berlari sendirian untuk menyelamatkan diri. Ia mendengar suara Gorkem yang meminta tolong padanya. Tiba-tiba Beza kembali ke dalam Wisma dan teringat dengan perkataan Hojja Kemper yang menegaskan jika desa itu telah dikuasai jin Kulyas. Ia juga teringat kalimat Hojja yang mengatakan jika suku Kulyas adalah satu-satunya jin yang bisa menjelma menjadi manusia biasa. Seketika itu terlihat simbol jin tepat di dinding Wisma disertai suara lantunan ayat suci Al-Quran. Surat Yunus ayat 44 yang menerangkan bahwa Allah senantiasa memberi petunjuk pada kebaikan. Konteks ayat ini berbicara pada orang-orang musyrik yang enggan menerima petunjuk dari Allah. Hati mereka pada asalnya mengakui Allah dan mengakui petunjuk serta kebenaran, sehingga mereka menzalimi diri mereka sendiri karena enggan menerima kebenaran. Beza kembali mendapat teror dari jin yang mengintipnya dari jendela. Ia menyerahkan beberapa perhiasan di depan simbol itu dan berlari keluar mencari bantuan. Di sungai, Beza bertemu dengan Mureh yang duduk di atas jembatan. Mureh membuat Beza tak sadarkan diri dan membawanya ke dalam sungai.
Sebuah tulisan menjelaskan jika jin Qulyas akan terpikat dengan keserakahan manusia yang selalu merasa kurang. Manusia rela melakukan persembahan hanya untuk mengenyangkan perutnya sendiri. 1 bulan setelah kejadian itu, Ismail ditemani anak-anak jin Qulyas melihat satu mobil melintas memasuki kawasan mereka. Daphne kecil memandangi mobil itu dengan membawa gunting yang digunakan untuk menusuk mata Anil. Pasangan muda-mudi itu sampai di desa dan melihat ada kapak menancap di batang pohon. Hoja Kemper kembali datang untuk menawarkan bantuan pada muda-mudi yang tersesat itu. Dan film diakhiri dengan lantunan surat Al-An'am ayat ke-128. Dalam ayat ini, Allah memberikan petunjuk bahwa semua manusia senantiasa didampingi setan yang berusaha untuk membujuknya dengan bisikan yang mengajaknya kepada kefasikan dan kedurhakaan kepada Allah, sehingga ia tidak menyadari bahwa hal itu adalah tipu daya dari setan tersebut. Seperti apa yang ditegaskan oleh sang sutradara, bahwa film ini bertujuan untuk memberi nasihat agar manusia tidak bersekutu dengan jin dan setan. Di ayat-ayat Allah, semua telah jelas dikatakan bahwa manusia itu sendirilah yang berbuat zalim pada dirinya sendiri. Bahkan dengan bujuk rayu setan, manusia tidak sadar telah melakukan dosa. Semoga semua para supe sekalian selalu dalam lindungan Allah dan terjaga dari godaan setan yang terkutuk. Terima kasih dan sampai jumpa. Nuopurista kuuluu se polokan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti, sillä